Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahil qawil azim ar-raufir rahim yaqdi bil haqq wa yahkumu bil adl wa huwal hakimul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan arju biha najata min al-'adab al-'alim wal fawza bin na'im al-muqim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us bil haqq ad-da'i ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi hadiyihimul qawim wa salama tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addi ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad anta salli ala sayyidina maulana Muhammad wa bihaqqi ala sayyidina Muhammad sahibitat wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafil bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu' mawdun 'ala al-lawhi wal qalam. Syamsi duha badri duja nurul huda misbahi dulam Abil Qasim Sayyidil Qanain wa Sabi Saqlain Muhammad bin Abdillah Sayyidil Arab wal Ajam Nabil Haramain ma'bubun inda Rabbil Masriqain wal Maghribain. Ya ayyuhal mustaquna li nuri jamale sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. La tusibu abdan nakbatun fama fawqaha auduna ila bidanbin wa ma ya'fullah anhu katsira wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wailul liman yaksiru dzikrullah fi lisanih wa ya'sillah fi amalihi. Sadaqallahul azim wa rasuluh. Alhamdulillah kita sama-sama pada hadir di tempat yang paling dicintai Allah dan Rasul, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini yang pertama, hendaklah kita senantiasa menghadirkan huduri rijal, menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang tercurahkan, apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi maksud kita tidak terlepas dari pandangan Allah Rabbul Alamin. Sangat rugilah manusia yang tidak memfokuskan, bukan badan kita saja yang menghadap kepada Allah Ta'ala,
tapi jiwa roh kita, hati kita senantiasa selalu ingin mendapatkan nazar, pandangan dari Allah Ta'ala. Karena itu sangat paling utama dan paling diutamakan. Karena itulah yang memutuskan kelak pada hari hisab, hari perhitungan yang berat, ketika kita datang di majelis hati kita tidak untuk Allah. Dan celakalah manusia yang semacam itu. Karena ma'rifatullah, yang mana hati itu yang disebut memandang Allah, adalah basirah. Kita tidak ingin dipandang oleh manusia, kita tidak ingin dipandang atau dipuji dan dibanggakan oleh manusia sebelum kita dibanggakan oleh Allah. Apa manusia yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala? Hatinya yang selalu khusyuk dan vertikal kepada Allah Ta'ala, sehingga pengawasan-pengawasan di dalam majelis-majelis itu yang paling utama, yang paling afdal, hati kita yang selalu memandang Allah dan dipandang oleh Allah. Itulah yang memungkinkan kita semuanya untuk mendapatkan ridha. Tanpa disadari, dengan ridho itulah maka terhimpun semua apa yang disebut kebaikan. Dari maghfirah itu kebaikan, dari petunjuk itu kebaikan, dari amal yang soleh itu kebaikan, yang dijaga hati. Karena permasalahan hati inilah dari otak penghubung kepada Allah Ta'ala dan segala amal. Sekali lagi, meletakkan semua amal dari niat itu hati, bukan dari pandangan-pandangan kita yang selain Allah. Kalau itu selain Allah, maka itulah golongan orang-orang yang jelas menjadi orang yang rugi. Ya rugi waktu, rugi kesempatan, rugi dari segala niat yang kita berantakan. Maka niatkan semata-mata kita duduk di majelis ini. Yang pertama, kita mentaati Allah dan Rasul, dan percaya dan yakin bahwa para malaikat pun ikut mendoakan kepada orang-orang yang datang di majelis itu. Walaupun kita berjauhan jarak, walaupun kita hanya melewati media lewat streaming, bukan halangan. Segala sesuatu kita hanya mendengar, walaupun tanpa tatap muka sekalipun. Suara itu pun bisa mendatangkan, bisa merubah kehidupan kita. Karena suara itulah bentuk dari nasihat. Dan yang pertama itu, nasihat itu yang paling mendengar adalah telinga. Karena Allah ciptakan telinga itu dua. Kenapa mulut satu? Agar kita banyak mendengar daripada banyak bicara. Dengan banyak mendengar itu kita bisa meresapi, bisa menelaah apa yang dinasihatkan itu. Maka untuk itulah tidak lain tujuan hidup ini, yang mana kita sudah semua hampir diwajibkan. Mulai menuntut ilmu kita diwajibkan, mulai bersyukur kita diwajibkan, mulai bertobat pun kita diwajibkan, mulai sholat pun diwajibkan. Banyak sekali yang diwajibkan, yang difardukan ini, yang tanpa disadari oleh manusia. Kalau yang difardukan saja mereka mengurangi, atau dengan kebodohan mereka, maka jalan mereka sudah jelas bukan jalan-jalan orang-orang yang saleh. Jangan ikuti jalan orang-orang yang tidak soleh. Pasti celakalah dan pasti rugilah di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
selalu mencurahkan rahmat taufik hidayahnya, terutama maghfirahnya kepada kita sekalian. Amin. Dan mudah-mudahan kita yang duduk di majelis ini sampai semua doa itu kepada kedua orang tua kita. Amin. Yang mereka sangat gembira. Andai kata yang hidup rohnya gembira, bukan jasadnya yang merasakan, rohaniahnya gembira. Dan orang-orang yang sudah meninggal itu akan ditampakkan hadiah-hadiah dari anak-anak yang soleh-soleh. Mereka berharap agar terus-menerus memberikan hadiah itu kepada orang tuanya. Maka dengan demikian inilah satu-satu harapan dari kita sekalian yang masih hidup ini, yang selalu beramal bukan hanya untuk kita, tetapi saat ini yang mereka berbaring, yang sakit maupun yang hidup, yang masih sehat, bahkan yang sudah mendahului kita, sangat berharap daripada rahmat-rahmat Allah Ta'ala yang dimintakan oleh anak-anak yang soleh-solehah. Maka untuk kita semuanya yang hadir, walaupun yang jauh, walaupun yang dekat, apa yang dimaksud yang dekat, apa yang dimaksud yang jauh, bukan badan yang dekat, bukan badan yang jauh. Walaupun mereka jauh, kalau hatinya dekat semata-mata karena Allah, maka menjadilah dekat. Bukan yang berarti dekat berarti hatinya juga dekat. Maka ingatlah, kedekatan itu adalah hati, bukan secara fisik. Maka untuk itulah mudah-mudahan kita semuanya insya Allah kita jadikan orang-orang yang betul-betul mengikuti jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Rasul, yaitu yang disebutkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Kalau sudah diridhai Allah Ta'ala, niscaya rahmat itu akan bersama orang yang pilihan, yaitu orang-orang yang baik. Dan kalau sudah baik, maka itu masuk di dalam bentuk ridha, yang mana segalanya ada di dalam ridha itu. Pasti hajat-hajat itu akan dikabulkan Allah Ta'ala, diberikan rezeki yang halal, thayyib, yang baik, dijauhkan rezeki-rezeki yang haram, bahkan yang mencelakakan. Dan mudah-mudahan kita hidup ini terus diberikan panjang umur bi taatillah, diberikan panjang umur, tambah ilmu manfaat, tambah umur diberikan sehat walafiat, tambah umur diberikan sesuatu yang manfaat, bahkan akhir hayat kita mudah-mudahan kita diakhirkan dengan husnul khatimah. Salawat serta salam dan pujian-pujian bagi baginda Nabi Syafi' Musyafa, Nabi Sayyidul Mursalin wa Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarga dan sahabatnya semua. Niscaya kita pertama meyakini bahwa kita akan mengikuti jejak-jejak beliau, yang mana telah mengajarkan kepada kita, yang berikan petunjuk kepada kita, agar kita sampai datang ke hadirat Allah penuh dengan sa'adatul kubra, dengan kebahagiaan yang besar. Dengan demikian sudah pasti orang yang paling bahagia adalah orang yang berkekalan dengan Nabi Muhammad SAW, bersama ahli keluarga dan sahabatnya, dan cintanya tidak akan pernah luntur. Kalau kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita tidak pernah luntur, padahal beliau sudah mendahului kita, begitu pula kita mustahil itu digantikan dengan yang lain, mustahil itu dirubah dengan yang lain, karena kecintaan kepada Allah dan Rasul daiman abada. Sedangkan cinta selain Allah Rasul ada qulub fana, yang mana mereka lenyap, yang tidak berbekas apa-apa. Untuk itulah mudah-mudahan kita disambut oleh Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya samanya, agar kita masuk di dalam surga dengan bendera Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kalau kita malam ini semua apa yang di kitab-kitab, kalau itu kitab semua diungkapkan secara zahir, maka sifat-sifatnya adalah bentuk yang bisa dimengerti dengan akal. Maka kita bahas semua apa ornamen-ornamen yang namanya perbuatan, itu semuanya ada di dalam hati. Ini judul malam ini adalah keajaiban hati. Yang mana keajaiban hati ini? Yang tidak akan diketahui dengan orang-orang yang berajaib. Alladzina amanu allamul ghuyuba ila qalilan. Karena mereka itu mengetahui yang gaib ini hanya sedikit. Mereka paham yang gaib ini hanya sedikit. Yang tidak akan dipahami orang yang tidak punya hati. Orang kalau nggak punya hati, jangan bicara masalah hati. Karena hati ini letaknya adalah tauhid. Yang membahayakan manusia ini adalah tidak sesuainya perbuatan-perbuatan ini dengan hati. Yang mana hati ini yang memutuskan satu perkara benar atau salah, itu adalah hati. Maka disebut ajaib. Dan tidak akan diketahui oleh orang-orang yang jelas nggak punya hati. Siapakah orang nggak punya hati? Bisa katakan orang yang keras hati. Ada orang yang makan hati. Ada yang kelalaian hati. Ini letaknya ada keajaiban yang di dalam ini merupakan satu unsur pokok yang tidak akan dipahami bagi orang-orang yang beramal, beribadah yang nilainya cuma minimal. Padahal yang diungkap semua di dalam kitab-kitab ini disebut syariatnya. Kalau kita kembalikan apa yang namakan ilmu tarikat, apa yang namanya ilmu hakikat, apa yang namanya ilmu ma'rifat, itu semua dikuatkan ornamennya berupa syariat. Muncul syariat yang hebat itu, syariat kafah, Islam kafah, kesempurna Islam. Itu disebutkan hakikatnya adalah hati. Dan itu yang memutuskan perkara jatuh martabat dan tingginya manusia adalah hati. Yang tidak disadari oleh manusia, bahkan semua terhimpun. Maka dikuatkan hati itu dengan catatan nawaitu, niat yang setiap detik niat itu bisa berubah. Niat itu bisa beralih. Ketika datang niat yang baik pada satu saat, di mana di tempat, di mana di jalan, niat itu berubah. Ini keajaibannya. Bahkan sampai masuk di dalam sholat kita, di doa kita akan berubah niat kita. Nawaitu kita berubah. Ini sudah manusia. Sebelum musibah dia dapat musibah. Kelalaian hati ini sebelum musibah dia dapat musibah. Tanpa disadari. Saking halusnya
saking latifnya perbuatan setan bin iblis yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Apalagi orang awam ini mengandalkan amal, yang mana sangat bangga dengan amalnya, sangat bangga dengan ibadatnya, sangat bangga dengan kedudukannya, tapi dia sangat buruk dalam kedudukan dari niat dan hati. Allah akan memandang hati saudara, bukan amal saudara. Tolong diteliti. Kalau hati Anda sudah bercabang-cabang, katakan saya telah menerima musibah sebelum musibah. Maka sudah jelas dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 30, tidaklah seseorang tertimpa malapetaka, bahkan apa yang di atas dan di bawahnya, kecuali karena dosa. Dan Allah tidak banyak membuktikan perbuatan dosa. Kemudian Rasulullah membaca ayat Asy-Syu'ara ini yang menegaskan, dan apa musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Ini yang kita pertanyakan. Padahal perbuatan disebut amal saleh, ternyata hatinya nggak pernah saleh. Ini yang bahaya. Ini perbuatan amal ini yang tampak itu soleh, tapi hati mereka tidak saleh. Ini akibatnya menjadi bencana malapetaka bagi orang-orang yang lalai. Apa yang disebut lalai? Hati mereka adalah lalai. Yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Wakala Nabi Muhammad SAW, wail liman yaksiru dzikrullah fi lisanih wa yasillah fi amalih. Sadaqa Rasul. Celakalah bagi orang-orang yang banyak berzikir. Celakalah bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dengan lisannya, dan durhaka kepada Allah dengan amal perbuatannya. Ada jaminan enggak kira-kira? Orang yang berzikir, yang harusnya berzikir ini tidak durhaka, tapi kenapa dengan lisannya berzikir, perbuatannya durhaka? Apakah yang salah itu zikirnya atau orangnya? Bukan salah. Kuat mana ingatannya kepada Tuhannya atau kepada sesuatu selain Tuhannya? Padahal ini begitu. Apalagi orang yang tidak berzikir,
Hanya orang mengandalkan sholatnya, dilepas di luar sholatnya tidak berzikir. Ini yang sudah berzikir. Bukankah orang berzikir ini fadkuruni udkurkum? Kalau hambaku mengingat aku akan mengingat. Tapi kenapa dia mengingat selain Allah? Kenapa kalian kuat ini mengingat selain Allah? Lidahmu basah untuk mengingat Allah atau lidahmu basah untuk berbicara, berzikir pada Allah? Kata-kata berzikir, mengingat, bukan membaca. Sekali lagi, mengingat bukan membaca. Kalau mengingat, niscaya dia akan mengingat apa yang diingatnya. Kalau membaca, hatimu pasti tidak akan pada Tuhan. Ini yang disebut celaka. Ini nanti dikupas, diuraikan yang akan muncul. Jadi saya heran. Jadi saya sangat ajib dan sangat heran kepada orang duduk di majelis. Hatinya saya Allah. Ini yang sangat mengherankan saya. Bahkan terus menggebu-gebu membayangkan sesuatu yang saya bisa merasakan. Di mana Tuhan? Di mana persoalan Tuhan? Apakah kamu merasakan kehadiran cahaya pertolongan Tuhan, atau kamu merasakan sesuatu cahaya nafsumu? Tolong di rumah diperbaiki lagi semuanya, karena saya banyak melihat itu salah niat. Pulang kalian tidak akan mendapatkan apa-apa kalau hatimu terisi selain Allah. Hatimu terisi selain daripada ridhanya Allah. Ingat, dan kalau yang demikian sudah terjadi, tolak ukur. Kalau kalian atau kita menuntut ilmu agar orang memuji, agar orang itu menilai bahwa kamu adalah golongan orang-orang yang duduk di majelis, orang-orang yang betul mencari ridho. Hati-hati pandangan manusia kepada